température moyenne bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré. Untuk itu Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29% di bawah business as usual pada tahun 2030. Komitmen Indonesia di dalam NDC belum menempatkan Indonesia di jalur yang tepat untuk memenuhi target batasan suhu global 1,5 derajat Celcius. Agar selaras dengan target tersebut, jumlah maksimum emisi Indonesia harus segera dibatasi. Jika tanpa emisi penggunaan lahan, jumlah maksimal emisi Indonesia harus dibatasi hingga 551 juta ton setara karbon dioksida pada tahun 2030. Dan maksimal negatif 128 juta ton pada tahun 2050. Apabila target NDC Indonesia tercapai, jumlah maksimal emisi Indonesia hanya akan berada di angka 1.817 juta ton pada tahun 2030. Analisis Climate Action Tracker menunjukkan bahwa komitmen Indonesia yang tercantum dalam NDC dikategorikan sebagai komitmen yang sangat tidak mencukupi untuk mencapai target batasan kenaikan suhu global, bahkan berkontribusi pada peningkatan suhu bumi antara 3 sampai 4 derajat Celcius. Perubahan iklim dapat memperburuk intensitas, frekuensi, serta dampak dari bencana alam akibat cuaca ekstrim seperti banjir, badai tropis, kebakaran, tanah longsor, dan hujan lebat, di mana hal ini menyebabkan kematian dan kerugian ekonomi. Secara rata-rata, terjadi 252 kematian dan kerugian sejumlah 1,8 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya yang disebabkan oleh peristiwa cuaca ekstrim. Kerentanan Indonesia terhadap kenaikan suhu di masa depan sangat tinggi. Dari laporan Brown to Green 2019, resiko kelangkaan air dan frekuensi gelombang panas meningkat drastis saat suhu global meningkat sebesar 3 derajat Celcius. Dampak perubahan iklim akan lebih jauh lagi mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai aspek, seperti gagal panen, nelayan sulit melaut akibat ancaman tingginya gelombang laut, bahkan timbulnya sakit jantung dan alergi. Pada tahun 2010 hingga 2017, jumlah emisi di Indonesia secara rata-rata berkisar di angka 1.000 hingga 1.500 juta ton setara karbon dioksida, kecuali ketika ada kebakaran hutan ekstrim pada tahun 2014 dan 2015. Emisi gas rumah kaca di Indonesia pada umumnya didominasi oleh emisi yang berasal dari sektor energi dan kehutanan. Emisi dari sektor energi berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, pada umumnya sektor industri listrik dan panas, serta sektor transportasi adalah 3 sektor yang menyumbang emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar. Sektor listrik dan transportasi merupakan 2 sektor utama yang berpotensi untuk menurunkan emisi di Indonesia. Untuk sektor ketenagalistrikan, yang paling signifikan berkontribusi adalah melakukan moratorium PLTU baru dan penonaktifan PLTU berdasarkan usia operasi, yang jika didampingi bersamaan dengan penggantian pembangkit listrik termal dengan pembangkit energi terbarukan yang secara kumulatif dapat menurunkan hingga 4,6 gigaton CO2 ekivalen pada tahun 2050. Jika ditambah dengan pemasangan pembangkit listrik surya atap sebesar 1 gigawatt peak per tahun, akan memberikan tambahan penurunan kumulatif hingga 30 juta ton CO2 ekivalen pada tahun 2050. Untuk sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan kendaraan listrik yang dibarengi dengan peningkatan standar fuel economy pada kendaraan bermotor sesuai dengan Global Fuel Economy Initiative akan memberikan tambahan penurunan emisi secara kumulatif hampir sebesar 2 gigaton CO2 ekivalen pada tahun 2050. Sedangkan emisi dari sektor kehutanan berasal dari deforestasi. 2/5 dari keseluruhan deforestasi disebabkan oleh pembukaan lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan pemanenan kayu. Memasukkan wilayah di hutan sekunder
atau wilayah hutan alam yang di luar wilayah moratorium dan di luar wilayah PS itu ke dalam wilayah yang diproteksi atau ke dalam wilayah hutan primer. Itu jumlahnya ada 9,6 juta hektar. Tanpa memasukkan wilayah tersebut yang 9,6 juta hektar tidak terproteksi ini, kita akan sulit untuk bisa mencapai target penurunan emisi kita di tahun 2030 nanti. Selain itu, wilayah perhutanan sosial juga penting untuk terus didorong supaya izin-izinnya makin banyak yang keluar bagi masyarakat untuk dapat mengelola hutan. Dan selain itu juga restorasi gambut. Itu juga penting untuk bisa dapat memastikan bahwa kita mencapai ambisi iklim atau target iklim kita di tahun 2030 untuk sektor lahan.